Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik santri, jamaah Gerakan Pemuda Subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga salat yang kita laksanakan diangkat dan diterima oleh Allah. Salat yang kita laksanakan menjadi ibadah tersebut Allah akan izinkan pula dikumpulkan kita semua di dalam surganya nanti. Salawat dan salam senantiasa kita berdoa kepada Allah agar selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berulang kali kita menyampaikan bahwa kita tidak pernah menatap wajah beliau, tidak pernah mendengar suaranya, tidak pernah berada satu majelis dengannya. Namun kecintaan kita kepada Nabi tidak ya Allah izinkan kami semua berada di dalam surga yang sama bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan tadi, hari ini pekan ke-358 daripada Gerakan Pemuda Subuh. Artinya gerakan kesolehan sosial yang basisnya itu pemuda ini terus berjalan. Maka kita berharap semoga gerakan ini tidak berhenti, terus berlanjut. Kader-kader pemuda-pemuda berikutnya siap melanjutkan dakwah-dakwah ini, menggantikan guru-guru kita, menggantikan tengku-tengku kita, ustadz-ustadz kita untuk menjadi garda terdepan membawa perubahan bagi generasi muda khususnya. Jadi saya ingin bercerita terlebih dahulu. Kemarin saya khutbah di Masjid Al-Ikhlas Gelanggang Birin. Ketika sampai di sana, ngobrol-ngobrol dengan takmir masjidnya, yang pertama beliau tanyakan adalah, Ustadz, luk semuanya udah aman belum? Saya bilang aman. Kenapa Ustadz? Ya begalnya. Jadi sekarang yang terkenal di luar kota selain kita, tempat kita di kota Luksemoy adalah yang ditanyakan, apakah begalnya sudah mereda atau belum? Maka kita sudah lihat update status dari kepolisian kita, ada 52 geng yang terdata berbasis di Luksemoy dan Aceh Utara. Maka ini menjadi keresahan yang luar biasa karena memang hal ini nggak pernah ada di lingkungan kita. Hal ini tidak menjadi ciri khas daripada Luksemoy dan Aceh Utara. Namun tidak bisa kita pungkiri fakta 52 geng pemuda, anak-anak remaja yang ada di Luksemoy ini sangat meresahkan. Dan lebih jauh lagi, ini sudah menjadi aib bagi kita warga Luksemoy. Maka berharap kita dengan gerakan-gerakan yang ada seperti ini bisa kembali memperbaiki nama baik kita semuanya. Nah, terlepas dari cerita tersebut, maka kita akan ingat dengan salah satu kata yang sangat lekat dengan kondisi kita saat ini, yaitu kata jahiliyah. Ketika mendengar kata jahiliyah, pikiran kita itu langsung melompat kepada orang Arab, kafir Quraisy, yaitu orang-orang yang memang kehidupan mereka sudah dilekatkan disebut dengan ini jahiliyah. Sebagaimana kita ketahui, bukan karena bodoh mutlak, bukan karena mereka nggak tahu apa-apa, bukan karena mereka nggak punya ilmu,
Justru mereka peradabannya sangat maju, keilmuannya sangat tinggi, kehidupannya sangat hebat, hanya saja akal pikirannya tidak sehat. Maka orang-orang suku Quraisy itu punya kebiasaan yang luar biasa. Kalau mereka ini disebut jahiliyah bodoh, maka suku Quraisy nggak akan semaju itu pada masa itu. Namun kebodohan mereka ada di mana? Kebodohan mereka adalah ketika mereka buat patung dengan tangan mereka sendiri dan mereka menyembah, menganggapnya sebagai Tuhan. Itu jahiliyahnya. Jahiliyah mereka pada saat itu adalah ketika dianugerahi seorang anak perempuan, mereka menganggap hal itu sebagai aib, mereka lebih memilihnya untuk mengubur anak perempuan tersebut hidup-hidup. Kenapa? Karena dianggap anak perempuan itu nggak bisa apa-apa, tidak bisa membangkitkan suku, tidak bisa membuat kebanggaan, tidak bisa berperang, tidak bisa berkuda, sehingga ketika punya anak perempuan lebih baik dikubur saja hidup-hidup. Pun demikian jahiliyahnya mereka pada saat itu adalah ketika menganggap perempuan itu seperti barang. Apabila seorang suami menikah dengan seorang perempuan, memiliki seorang anak, ketika suami ini meninggal, maka ibunya, istrinya diwariskan kepada anaknya. Terserah anaknya nanti mau diapain ibunya. Apakah ingin dijadikan budak, bahkan anaknya bisa jadi menikahi ibunya sendiri. Kenapa? Karena dianggap sebagai barang. Jahiliyah yang paling parah pada masa itu adalah ketika mereka memperjualbelikan manusia atau budak. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jahiliyah dulu. Sekarang kita akan melihat kondisi kita saat ini. Apakah peradaban kita sudah bangkit? Yang selalu kita katakan sudah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Kita tanya sekarang, apa benar peradaban kita sudah Islamiyah? Peradaban kita ini sudah ilmiah, sudah berilmu atau belum? Namun fakta yang kita temukan ternyata hari ini, ketika ilmu kita semakin maju, sains dan teknologi kita semakin hebat, yang terjadi adalah peradaban kita malah semakin meresahkan. Jika dulu orang Arab Quraisy itu berperang menggunakan tombak, menggunakan pedang, menggunakan panah, hari ini kita perang menggunakan nuklir. Berapa kali sudah saya sampaikan bahwasanya perang dunia ketiga kalau itu meletus, maka perangnya itu berbasis kepada nuklir. Dan kalau perangnya berbasis kepada nuklir, perangnya hanya dalam hitungan menit saja. Amerika menembakkan nuklir, Jepang menembakkan nuklir, Cina menembakkan nuklir, Indonesia nonton saja. Kita nggak bisa buat nuklir, akhirnya ya udah pasrah saja. Maka ketika nuklir itu jatuh dan menghantam sebuah daerah, maka pada saat itu peradaban hancur semua, kehidupan hancur semuanya. Dari mana? Dari kemajuan sains dan teknologi kita. Apakah ini yang dikehendaki oleh peradaban Islamiyah? Dikehendaki oleh peradaban Islamiyah? Kehidupan kita semakin hebat, kehidupan kita semakin maju, tapi potensi untuk menghancurkan dunia itu sangat-sangat besar. Kalau orang Arab jahiliyah itu memperjualbelikan manusia, hari ini kita lebih parah keadaannya. Apa keadaan kita hari ini? Kita tidak diperjualbelikan, tapi kita sendiri yang menjual diri kita untuk orang lain. Mohon maaf, terutama perempuan. Bapak Ibu, kita tahu ya kalau live TikTok itu, live TikTok, live di Shopee, Instagram dan sebagainya, ada gift, ada bayaran. Saya menulis sebuah jurnal, insya Allah akan dipublis itu. Intinya saya membicarakan tentang saat ini model pelacur itu bukan yang nggak pakai baju. Pelacur hari ini, mohon maaf bahasanya agak sedikit frontal, pelacur hari ini adalah bisa jadi dia menggunakan pakaian yang cukup islami, dia memakai jilbab yang cukup rapi, dia memakai pakaian yang cukup besar, tapi mohon maaf, dia berjoget-joget di depan kamera. Walaupun hanya kepala-kepalanya saja yang digeleng-geleng. Kenapa? Karena ada penelitiannya. Hari ini laki-laki pikirannya, mohon maaf kalau bahasa di akademik itu disebut dengan fantasi seksual. Fantasi seksual laki-laki melihat perempuan yang mohon maaf tanpa busana itu sudah biasa. Laki-laki sekarang akan terbangkitkan hasratnya itu justru kepada siapa? Perempuan yang sangat tertutup auratnya.
Kenapa? Pikiran nakalnya kalau tidak dia kelola itu akan liar. Dia bertanya-tanya, ini perempuan ini sangat tertutup. Kira-kira, mohon maaf, bentuknya gimana ya? Isinya gimana ya? Sehingga ketika perempuan tadi yang memang sudah sesuai syariat dia tutup, tapi dia memperjual dirinya di depan live TikTok, live Instagram, dia joget-joget di sana, maka menjadi fantasi seksual laki-laki yang bejat, laki-laki yang jahat. Dulu kita diperjualbelikan, tapi hari ini kita menjual diri kita sendiri. Di bagian mana peradaban kita sudah Islamiyah? Ketika kita melihat anak-anak perempuan kita, anak-anak laki kita sekarang lemah gemulai. Kenapa? Karena terkena virus homoseksual LGBT. Dan ketika kita larang, mereka mengatakan LGBT adalah anugerah dari Tuhan. Bagaimana sebuah artikel yang keluar dari UIN Wali Songo Semarang yang mengatakan Tuhan tidak melihat orientasi seksual manusia. Itu dari akademik saja dikeluarkan bahasa-bahasa seperti itu. Ada sebuah buku judulnya Tuhan izinkan aku menjadi pelacur. Kenapa? Karena kehidupanku engkau yang atur. Kalau memang aku menjadi pelacur, ya itu karena engkau sudah takdirkan. Maka hal-hal seperti ini tidak lantas menggambarkan peradaban kita jauh lebih baik daripada yang dulu. Korupsi terjadi di mana-mana. Narkoba sangat mudah kita beli. Ternyata pada dasarnya kehidupan kita tidak lebih baik daripada kehidupan umat terdahulu. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nah ini pengarang salah satu sirah nabawiyah yang cukup terkenal, Al-Mubarakfuri, beliau mengatakan, peradaban jahiliyah bukan peradaban yang primitif, bukan peradaban yang tidak berilmu dan tidak mengerti kemajuan. Sebaliknya, peradaban jahiliyah merupakan peradaban yang sangat maju, namun tindakan amoral, egoisme dan rusaknya akhlak semakin terlihat jelas. Maka setidaknya 4 ciri ini. Ini kita persingkat saja 4 ciri peradaban jahiliyah di masa kita saat ini. Yang pertama dalam Al-Quran itu, Quran Surah Ali Imran ayat 154, di sana Allah menggunakan sebuah narasi, sebuah teks yang sangat luar biasa disebut dengan dhannal jahiliyah. Peradaban jahiliyah yang berbasis kepada sifat yang tidak percaya kepada Allah atau suuzon kepada Allah. Dasarnya ayat ini menceritakan tentang kondisi orang-orang beriman dan orang-orang munafik ketika kita kalah di dalam perang Uhud. Maka orang-orang munafik pada saat itu ketakutan luar biasa. Sedangkan orang-orang beriman itu diberikan ketenangan oleh Allah. Bahkan dalam perang pada saat itu mereka diberikan rasa ngantuk yang luar biasa. Supaya apa? Hatinya tenang. Sedangkan orang-orang munafik tidak. Dhannal jahiliyah ini adalah jika kita lihat pada kehidupan kita sekarang, menyerang kita di bagian mana? Seakan-akan kita menganggap bahwasanya Allah itu tidak hadir dalam kehidupan kita. Allah tidak hadir dan Allah tidak adil. Maka kita lihat hari ini ketika orang ditimpa musibah, dia akan berkata, ya Allah, pakan dong yang nunjuk musibah, pakanan orang lain. Itu tipikal kita orang Aceh. Nyoba musibah ke go. Tapi kalau untuk kebaikan, ya Allah kelung mentang baik ke go. Yang selalu saya bilang, tipikal kita itu adalah punya sifat iri dengki yang luar biasa. Lihat tetangga punya sepeda motor baru, demam kita. Lihat tetangga punya mobil baru, langsung kena stroke kita. Lihat tetangga punya istri baru, semaput langsung. Kenapa? Gak kuat kita melihat ada orang lain mendapatkan kebaikan. Tapi sebaliknya ketika orang lain mendapatkan musibah, bisa jadi sifat iri dan dengki kita mengatakan, alhamdulillah ya Allah, saya gak kena. Kenanya orang lain, alhamdulillahnya ke atas orang lain. Padahal sebaliknya kita diajarkan kalau orang lain mendapatkan berkah, anugerah dari Allah, berdoa, ya Allah semoga berkah itu untuk dia, kapan-kapan diberikan untuk saya. Ketika orang lain mendapatkan musibah, kita berdoa, ya Allah semoga diberikan kelapangan, saya tidak merasakan hal yang sama, karena kita gantian. Maka dhannal jahiliyah ini pada hari ini mengajarkan kepada kita suuzon sama Allah. Kita menganggap Allah ini gak pernah adil. Ya Allah katanya hidup ini berputar, kenapa kok saya bagian bawah terus? Udah kakek saya miskin, orang tua saya miskin, saya pun miskin, anak saya juga nanti miskin. Kenapa? Dhannal jahiliyah. Kita tidak pernah beranggapan bahwasanya Allah akan memperbaiki, memberikan perhatian kepada kehidupan kita. Yang kedua, di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 50 Allah menggunakan narasi hukmul jahiliyah, yaitu hukum jahiliyah. Di mana
hukum Allah dijauhi dan juga kita menuhankan hukum manusia. Jadi Bapak Ibu, penelitian terakhir saya ketika di kampus saya S1 sebelum saya mengambil gelar formalnya, itu saya menulis tafsir fi dhilalil Quran dari Said Qutb. Itu sempat diprotes sama dosen saya. Beliau bilang, kenapa kok ngambil tafsirnya Said Qutb? Dia kan Ikhwanul Muslimin, itu nggak boleh dipakai dan sebagainya. Karena penelitiannya itu saya fokuskan kepada moralitas pemimpin. Jadi saya mengambil nilai-nilai pendidikan akhlak di dalam kisah Zulkarnain, surat Al-Kahfi itu, tafsirnya saya pakai Said Qutb. Dosen saya langsung bilang, jangan pakai Said Qutb, dia Ikhwanul Muslimin, dia HT dan sebagainya, nggak boleh pakai dan sebagainya. Saya bilang, Ustaz, saya ingin mengambil nilai pelajaran dari Al-Qur'annya. Nah, salah satu yang saya paparkan adalah, walaupun saat itu mungkin kelihatannya agak liberal, saya bertanya, saya menyampaikan kepada dosen saya bilang, sebenarnya konsep khilafah yang mutlak itu seperti apa? Sistem bakunya itu seperti apa? Karena setahu saya bilang khilafah itu adalah apapun bentuk sistem pemerintahannya, asasnya itu Al-Quran dan hadis. Entah dia pakai demokrasi, entah dia pakai republik, entah dia pakai kerajaan, entah dia pakai apapun, saya bilang, selama asasnya Al-Quran dan hadis, maka itulah khilafah, saya bilang. Cuman hari ini di negara kita tidak mencela, Indonesia ini baik. Hukum-hukumnya baik, cuman pelaksanaan hukumnya ini yang menjadi mafia hukum. Saya kembali ulangi, kalau ada orang yang mengatakan Indonesia itu tauhid, pemimpinnya zalim dan sebagainya, berarti orang ini belum baca KHI, kompilasi hukum Islam Indonesia. Kalau orang sudah baca KHI, tidak akan menghujat hukum yang ada di Indonesia. Khusus umat Islam, kita dibuatkan satu buku oleh negara, itu namanya KHI, kompilasi hukum Islam Indonesia. Semua ketetapan hukum Islam itu ada di KHI itu. Maka kalau ada yang mencela Indonesia ini tauhid, keluar aja dari Indonesia. Masalahnya cuma satu, pelaksanaannya itu tidak baik. Hari ini ketika hukum Islam itu dilaksanakan, tidak bertentangan dengan hukum negara kita. Kalau di dalam Islam yang curi potong tangan, di Indonesia yang curi masukkan penjara. Masalahnya adalah hari ini oleh penegak hukumnya sudah mencuri malah dibebaskan. Itu yang jadi masalah. Padahal kalau kita pegang kepada kitab undang-undang kita ada jelas, Anda mencuri, Anda masuk penjara, Anda bayar denda. Tapi tadi gara-gara hukmul jahiliyah, hukum yang tidak benar, hukum ini sudah dipermainkan. Yang ketiga, tabarrujal jahiliyah. Tabarrujal jahiliyah ini dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 33. Bagaimana Allah menggambarkan bahwasanya hari ini kita krisis identitas. Yang muda-muda kepingin ke Korea-Koreaan. Kayak hari ini kan kita lihat jajanannya Korea semua. Skincare-nya serba Korea semua. Hari ini kalau lihat Bapak Ibu, mohon maaf, ini mungkin jangan dianggap rasis ya, mohon maaf. Setahu saya orang Aceh itu warna kulitnya apa, Pak? Orang Aceh. Warna kulit kita bawaan orang Aceh itu kulitnya warnanya apa? Sawo matang atau sawo busuk ya? Sawo matang ya. Dalam artian kulit kita agak gelap gitu ya. Tapi coba lihat anak Aceh sekarang. Kulitnya sawo matang atau putih macam cat dinding, Pak? Putih. Mohon maaf, bukan berarti nggak bagus, putih itu bagus. Saya kan ngajar di kampus kesehatan di Stikes Muhammadiyah. Saya ngajar di sana. Saya tanya sama mahasiswa saya sama dosen-dosen di sana, suntik putih itu bagus nggak? Apa kata mereka? Bahaya, Ustadz. Kenapa? Nggak cuman kulit yang putih, sampai jantung paru-parunya pun putih. Itu semuanya putih kan gawat. Tapi hari ini tadi kita kehilangan identitas. Orang Aceh memang ditakdirkan oleh Allah kita hitam-hitam manis. Sekarang semuanya jadi kepingin putih macam opa-opa Korea. Yang muda-muda beputih belicin, dak jet oh hidang tidom siru. Kemudian yang perempuan juga hae long munyo hitam, itren harga jilame tu beputih din. Enggak masalah, kita tidak mempermasalahkan hal itu. Yang kita permasalahkan adalah kadang-kadang kita krisis sama identitas kita. Kita ini siapa? Suntik putih itu enggak murah, Bapak Ibu. Mahal itu suntik putih itu. Dan suntiknya enggak cuma sekali, berulang-ulang. Sebegitunya kita ingin putih agar apa? Agar dicintai oleh banyak orang. Kita kepingin harus ikut seperti orang Korea putih-putih. Kita kepingin seperti orang Amerika putih-putih. Faktanya orang Amerika datang ke Indonesia, datang ke Aceh, ngapain? Imade Yumatahuro. Supaya apa? Supaya hitam. Mereka kepingin hitam, kita kepingin
putih. Itu krisis identitas itu. Ini yang disebut dengan tabarrujal jahiliyah. Bapak Ibu yang sudah berangkat umrah, sudah berangkat haji. Bagaimana digambarkan indahnya pakaian ihram dan pakaian ibadah yang terbaik dari seluruh dunia ketika berkumpul di Ka'bah punya siapa? Punya orang Indonesia. Rukuh itu yang ibu-ibu pakai di belakang, mukena itu sangat luar biasa. Orang di luar Indonesia ketika melihat itu, luar biasa orang Indonesia ini. Karena orang Turki kalau sholat itu cuma pakai baju biasa, yang perempuannya pakai celana, dia langsung takbir. Karena mazhab mereka seperti itu. Begitu datang ibu-ibu dari Aceh gitu, mukena telekomnya cukur raya, kemudian pakai roknya yang merah-merah gitu, salut mereka. Tapi hari ini identitas itu dihilangkan. Bagaimana pokoknya kita gayanya harus ke Korea-Koreaan, ke Barat-Baratan. Begitu ke Arab-Araban dianggap kadrun. Dianggap terbelakang dan sebagainya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, peradaban jahiliyah di masa modern itu bisa disebut dengan hamiyatul jahiliyah, yaitu fanatik. Kalau ini kita lihat asbabun nuzulnya, itu ketika perjanjian Hudaybiyah. Orang-orang musyrik itu ketika buat perjanjian itu Nabi menyarankan buat bismillah, menggunakan narasi Muhammad Rasulullah. Mereka nggak mau, padahal itu kebenaran. Di mana hari ini kita lihat fanatik golongan? Mohon maaf Bapak Ibu, ini bahasanya mungkin agak sedikit keras saya sampaikan. Kita untuk agama harus fanatik. Untuk agama itu harus fanatik. Makanya di dalam Al-Quran yang selalu kita baca kalau kita sholat sunnah fajar, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Di sana apa yang kita katakan? Lakum dinukum waliyadin. Tidak ada mengatakan bagimu aku mengakui kebenaran agamamu, bagiku kamu mengakui kebenaran agamaku. Nggak bisa. Fanatik dalam agama itu mutlak sifatnya. Maka Islam itu diajarkan ada agama selain Islam. Kita mengakui ada agama selain Islam, tapi mohon maaf, kita tidak akan pernah mengakui kebenaran agama selain Islam. Itu sifat fanatik kita. Karena kalau kita mengatakan agama saya benar, agama kamu juga benar, agama dia juga benar, agama situ juga benar, maka pada saat itu sudah merusak akidah kita. Inna dina indallahil Islam. Allah sudah bilang, agama menurut orang Islam yang paling benar itu cuma kita. Agama yang lain cukup kita mengakui keberadaannya saja, bukan kebenarannya. Masalah mereka mengklaim diri mereka yang paling benar, ya udah terserah. Bagi kita tetap Islam yang paling benar. Adapun fanatik golongan, nah ini tidak disarankan. Ini poin keduanya. Di hamiyatul jahiliyah. Kita masuk ke ormas ini, masuk ke ormas ini, masuk ke kelompok ini, masuk ke kelompok ini. Kemudian menganggap kita yang paling benar, ini nggak boleh. Maka saya ketika membuat sebuah komunitas dakwah di Lamongan, itu namanya ngecas iman. Sekarang membernya ada sekitar 300-an sampai 700 anak-anak itu saya didik yang SMA dan baru kuliah. Ketika saya di Lamongan, sampai sekarang masih aktif komunitas ini, ngecas iman. Teman-teman nanti bisa lihat di Instagram. Itu saya ajarin ke adik-adik saya itu adalah, saya bilang ke mereka, kalian ngaji sama siapa aja, undang ustadznya siapa aja, undang siapapun menjadi pemateri. Masalah ada hal yang kalian sepakati, ikut. Yang kalian tidak sepakati, tinggalkan. Udah, selesai. Saya tutup nasihat saya kepada adik-adik saya itu, adik-adik binaan saya bilang, ngaji itu, selesai ngaji jadi semakin bijak. Tapi kalau kita selesai ngaji sukanya nyalahin orang, kamu salah, kafir, bid'ah, neraka, jahanam, cuman saya masuk surga, berarti keliru ngajinya. Orang ngaji itu menjadi semakin bijak. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyamakan semua pikiran kita. Imam mazhab saja ada 4. Fuqaha Madinah masa tabi'in itu ada 10. Salah satunya Urwah bin Zubair. Maka pada masa itu saja pendapat itu udah beda-beda, apalagi hari ini. Maka dalam hal ini nggak boleh fanatik. Dalam artian apa? Kalau memang ada orang yang berbeda sama kita, nggak masalah. Selama satu hal saja bisa dipertanggungjawabkan. Ada dalilnya, ada landasan hukumnya, udah kita terima, nggak masalah. Makanya saya salut sekali GPS ini ada di Masjid Muhammadiyah, ada di masjid yang tidak Muhammadiyah. Begitu saya jadwal dapat di Kutablang, masjidnya itu pakai kunut, saya kunut, angkat saya tangan, Allahumma hadina fi man hadait, amin. Begitu bapak-bapak sholat di sini nggak ada kunut, tetap sholat. Kenapa? Karena kita nggak fanatik. Dan Luk Sumawi, kalau tadi kita jelek sekarang namanya gara-gara begal, salah satu keindahan Luk Sumawi dari, kalau infonya dari luar kota adalah Luk Sumawi udah nggak pernah ribut lagi kita.
Luk Semawe ini adalah kota yang nggak pernah ribut lagi antar golongan, antar ormas. Semuanya kita bisa jadi satu. Nggak ada istilahnya, nya orang MD, nya orang NU, nggak ada kita di Luk Semawe. Kenapa? Karena kita udah gabung semuanya di sini. Makanya hal-hal seperti ini nggak ada di kita di Luk Semawe. Insya Allah kita tidak termasuk ke dalam peradaban hamiyatul jahiliyah, menganggap kita yang paling benar. Perbedaan itu pasti ada, dan inilah yang menunjukkan kayanya khazanah intelektual keilmuan Islam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, semoga yang sedikit ini bisa menjadi tambahan wawasan dan manfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mohon arahan dan bimbingan dari guru-guru saya sekalian apabila ada yang salah. Apabila ada yang benar, maka itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.